Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dampak Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan. Ya, adapun kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama, Saudari Pravangasta. Yang kedua, Saudari Dea Amelia. Yang ketiga, Saudari Bestari Pratiwi. Yang keempat, Saudara Fernando. Dan yang kelima, Saudari Ayu Lestari. Ya, definisi bonus demografi. Secara umum, demographic dividen atau bonus demografi adalah suatu kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, biasanya 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya, menurut para ahli dari Johnny Ginting, fenomena bonus demografi adalah sebuah ledakan penduduk usia produktif yang memungkinkan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030. Menurut Tifatul Sembiring mendefinisikan demographic dividend sebagai suatu keadaan yang membawa keuntungan karena jumlah penduduk didominasi oleh individu-individu yang berada dalam usia produktif. Dan menurut Wong Bon-shin mengartikan masa tersebut sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang. Penyebab terjadinya bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika suatu negara mengalami perubahan struktur umur penduduk di mana diawali dengan angka kematian bayi menurun, sehingga bayi akan hidup sampai dewasa. Disusul dengan angka kelahiran menurun, sehingga jumlah usia di bawah 15 tahun pun berkurang. Ya, selanjutnya negara-negara yang mengoptimalkan bonus demografi. Yang pertama yaitu dari negara Jepang tahun 1970 dengan PDB total sebesar 17.475. Dan yang kedua yaitu dari negara Singapura pada tahun 1991 dengan total PDB 16.298. Dan yang ketiga dari negara Hong Kong pada tahun 1982 dengan PDB total 12.855. Dan yang terakhir dari negara Korea Selatan pada tahun 2000 dengan total PDB sebesar 11.347. Sekian. Adapun negara-negara yang gagal menikmati masa bonus demografi yaitu Brasil dan Afrika Selatan. Brasil yang mengalami masa bonus demografi pada era 1970-an hingga 2018, justru di masa bonus demografi ini mengalami satu krisis resesi ekonomi terbesar dalam sejarah negara Brasil di tahun 2015 hingga 2016. Kedua, anggaran pemerintah defisit. Ketiga, krisis politik memicu demonstrasi besar-besaran. Hal ini disebabkan oleh tidak siapnya negara Brasil dalam menyiapkan lapangan pekerjaan. Keempat, pengangguran yang tinggi hingga 13%. Demikian juga yang dialami dengan Afrika Selatan, di mana pertama, angka pengangguran yang tinggi, 53% didominasi umur produktif. Hal ini terjadi karena tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Kedua, kualitas pekerja yang rendah, di mana umur produktif belum siap menerima pekerjaan dan tidak sesuai lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.
Ketiga, kualitas pendidikan atau kurikulum yang salah. Keempat, munculnya kriminalitas dan perilaku negatif. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang menentukan keberhasilan dari bonus demografi. Jadi ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan dari bonus demografi. Yang pertama itu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan komponen yang paling utama. Pendidikan merupakan komponen yang paling utama karena pendidikan akan mengubah pola pikir suku bangsa. Pola pikir suku bangsa menjadi lebih baik dan terarah. Faktor yang kedua itu ada faktor kesehatan. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan setiap manusia itu memerlukan yang namanya kesehatan. Contohnya, pemerintah saat ini sedang berupaya memperbaiki tingkat kesehatan yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu lapangan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya yaitu syarat-syarat supaya bonus demografi dapat mencapai sasaran. Yang pertama itu adanya kualitas penduduk yang baik. Yang kedua, suplai tenaga kerja produktif yang besar diimbangi dengan lapangan kerja yang besar pula sehingga menjamin pendapatan per kapita. Dan yang ketiga yaitu kualitas pendidikan yang tinggi. Terima kasih. Perjalanan Indonesia menuju bonus demografi. Yang pertama itu diawali pada tahun 1970-an. Indonesia melaksanakan program KB, tujuannya untuk menurunkan angka kelahiran penduduk. Kemudian pada tahun 1980-an terjadi transisi demografi, di mana angka kelahiran turun, angka kematian turun, dan pelayanan kesehatan meningkat. Kemudian pada tahun 2000, awal bonus demografi terjadi perubahan struktur penduduk, di mana usia produktif semakin banyak. Lalu pada tahun 2020-an Indonesia sudah memasuki era bonus demografi, di mana usia produktif mencapai 70,72%. Yang terakhir merujuk pada Badan Pusat Statistik atau BPS, periode bonus demografi Indonesia dimulai sejak tahun 2020 hingga tahun 2045. Dampak bonus demografi bagi pembangunan. Yang pertama itu dampak positif pada bidang ekonomi. Terciptanya banyak lapangan pekerjaan dengan catatan jika bonus demografi terlaksana dengan baik. Lalu kemudian sebagai modal pembangunan Indonesia yaitu terbentuknya generasi emas yang akan membantu pemerintah melaksanakan kerja-kerjanya. Dan yang terakhir meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada bidang ekonomi lahirnya tenaga kerja yang produktif dan kreatif serta memiliki daya saing yang tinggi. Dampak negatif bonus demografi bagi pembangunan. Yang pertama pada bidang ekonomi yaitu sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan ada banyak penduduk usia produktif yang mencari kerja. Kemudian pengangguran meningkat sehingga meningkatkan kemiskinan. Dan yang terakhir munculnya masalah sosial seperti kawasan kumuh dan kriminalitas yang meningkat. Kemudian pada bidang pendidikan yaitu banyak tenaga kerja yang tidak terdidik. Kedua, ancaman tenaga kerja asing lebih mendominasi jika penduduk asli tidak mempunyai keahlian. Dan yang terakhir yaitu menjadi negara dengan pendidikan terbelakang. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened